pagi untuk kita ya. Oke. Sebelum kita mulai KPM pagi ini, Guru akan cek hadiran untuk kelas 11B. Apakah semua hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua ya. Tetap untuk kita. Oke. Mungkin sebelum kita mulai pelajaran, Guru minta salah satu dua kita doa. Semoga berada kudus. Amin. Doakanlah hiduplah kami selalu. Oke, sesuai dengan materi yang Pak Guru berikan kemarin, hari ini kita akan belajar tentang persebaran flora dan fauna di dunia. Ya. Jadi kemarin Pak Guru sudah memberikan gambaran tentang secara umum tentang persebaran flora dan fauna di dunia ya. Mulai dari zona-zona itu dengan dia punya bioma ya toh. Dan adik-adik semua sudah belajar di rumah ya berkaitan dengan persebaran flora dan fauna di dunia. Oke, untuk tujuan pembelajaran itu peserta didik mampu mengidentifikasi dan menganalisis persebaran flora dan fauna di dunia. Kemudian alur tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengetahui persebaran flora dan fauna di dunia, mengidentifikasi jenis persebaran flora dan fauna di dunia, dan menganalisis daerah persebaran flora dan fauna di dunia, dan menganalisis karakteristik persebaran flora dan fauna di dunia. Coba ulang kembali alur tujuan pembelajarannya. Coba di layar. Berdiri. Suara besar ya? Alur tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengetahui persebaran flora dan fauna di dunia, mengidentifikasi jenis persebaran flora dan fauna di dunia, menganalisis daerah persebaran dan menganalisis. Oke, tentang untuk sebelum kita lanjut, mungkin Pak Guru coba memberi semacam stimulus ya berkaitan dengan persebaran flora dan fauna di dunia. Mungkin adik-adik bisa mengamati jenis tumbuhan dan hewan ya, yang ada di sekitar tempat tinggal kalian atau yang berada di kabupaten atau provinsi ya, di tempat tinggal kalian. Mungkin Pak Guru coba memberikan pertanyaan yang bisa menjawab pertanyaan. Apakah ada hewan yang khas atau endemik di tempat kalian? Apakah ada hewan yang khas atau endemik di tempat kalian yang membedakan dengan daerah lain? Artinya dia
merupakan hewan yang endemik yang ada di wilayah tersebut. Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Coba, ada tangan? Juan, silakan. Jadi untuk daerah NTB sendiri, NTB itu berada pada zona persebaran flora fauna di Perairan, dan untuk hewan endemik yang ada di NTB sendiri dapat kita temukan yaitu komodo. Komodo dapat kita temukan di Pulau Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur. Spesies ini sangat unik karena hanya dapat kita temukan di Pulau Komodo itu sendiri. Nah, selain komodo ada juga hewan seperti biawak. Nah, yang kita ketahui biawak itu ada berbagai jenis, namun yang umum kita temukan itu di NTT yaitu biawak kayu. Berikut pertanyaan berikut, mengapa dia berbeda dengan tempat lain? Mengapa hewan ini hanya hidup di daerah tersebut dan dia tidak bisa hidup di daerah lain? Kalau misalnya dia hidup di daerah lain, yang pastinya hewan tersebut pasti akan mati, ya toh? Karena mungkin bisa ada yang bisa memberikan penjelasan mengapa dia hanya hidup di daerah tersebut. Arta, silakan. Baik, terima kasih. Ibu, saya sendiri, mengapa hewan yang bisa hidup di daerah atau lingkungan tertentu itu yang pertama karena dari adaptasinya, dari awal itu hewan itu sudah berevolusi sehingga dia bisa membuat adaptasi khusus berdasarkan pada beruang kutub ya yang kita ketahui. Contohnya beruang kutub ini dia memiliki lapisan yang dapat membuat hidupnya hangat di daerah kutub utara. Sementara jika kita memindahkan beruang kutub itu pada daerah seperti penajam tropis seperti Amazon yang suhunya itu lebih tinggi dari rata-rata kutub utara, maka beruang itu akan bisa beradaptasi. Oke, mari kita beri aplaus. Jadi itu mungkin sebagai gambaran awal ya, gambaran awal untuk memudahkan adik-adik untuk menjelaskan atau mengidentifikasi berkaitan dengan persebaran flora dan fauna di dunia. Jadi kita tahu bahwa di daerah kita di provinsi Nusa Tenggara Timur ada salah satu jenis hewan yang endemik atau khas ya, yaitu komodo yang sudah terkenal sampai ke bangsa salah satu fauna endemik ya, yang tidak ada di daerah lain. Satu-satunya hanya ada di Pulau Komodo, tambah dengan Pulau Rinca ya. Jadi ada dua pulau besar itu di Manggarai Barat ya, dan masuk dalam wilayah Nusa Tenggara Timur, dan itu sudah menjadi salah satu keadaan dunia ya toh? Oke, untuk sehingga kamu lebih mengenal tentang persebaran flora dan fauna, Pak Guru akan membagikan kamu dalam kelompok ya, dalam kelompok. Nanti masing-masing kelompok coba bisa mengidentifikasi lalu mengetahui, menganalisis berkaitan dengan persebaran flora dan fauna. Untuk kelompok satu di sini kalian menganalisis atau mengidentifikasi zona Ethiopian dan Biawak Guru. Ya. Silakan sesuai dengan alur tujuan pembelajaran, kamu mengetahui daerah persebaran, identifikasi jenis persebaran, daerah dan karakteristik. Ya, karakteristik dari masing-masing bioma dan kelompok dua ya. Kelompok dua, kalian diskusikan tentang zona paleartik dan hutan tundra. Ya. Jadi sama, tinggal mengetahui jenis persebaran sesuai dengan alur tujuan pembelajaran. Ya. Kelompok tiga, zona oriental dan taiga. Ya. Zona oriental dan taiga. Silakan.
analisis daerah persebaran, kemudian jenis, karakteristik ya. Kelompok 4, silakan kalian mendiskusikan zona Australia ya, dan hutan tropis ya. Silakan jelaskan untuk menganalisis karakteristik, jenis dan persebaran. Kemudian kelompok 5, zona neotropik dan bioma sabana. Zona neotropik dan bioma sabana, silakan kalian. Dan yang terakhir zona nearktik dan hutan gumuk tropis ya. Juga sama, silakan kalian menjelaskan karakteristik, lalu persebaran dan jenis ya. Oke, jadi sudah kemarin Pak Guru sudah suruh kalian bawa dengan Manila lalu dengan gambar flora dan fauna. Silakan kamu mulai menentukan yang mengidentifikasi. Nanti sebentar setelah menyelesaikan, Pak Guru kasih waktu kurang lebih 20 menit. Nanti sebentar, nanti secara acak Pak Guru akan tentukan siapa yang nanti melakukan presentasi di depan ya. Oke. Jadi waktu dan kesempatan saya persilakan. Mana sudah? Dari persebaran flora dan fauna yang ada di masing-masing zona, kalau misalnya ada yang khas dan endemik, itu nanti sebentar coba kamu bisa jelaskan. Karena di setiap zona itu pasti ada ciri khasnya masing-masing. Ciri khasnya masing-masing. Dan dia tidak mungkin sama. Setiap zona pasti ada ciri khas. Oke, tepat jam 8 kita presentasi ya. Waktu tersisa 15 menit. Sudah 15 menit berjalan.
Kemudian dari masing-masing bioma itu harus ada karakteristiknya ya. Misalnya di daerah tundra, kenapa ada tumbuhan yang hidup, tidak bisa hidup di daerah tropis. Itu nanti dijelaskan ya. Jelaskan. Jadi harus bisa pasti ada pengaruh-pengaruh ya, pengaruh iklim dan sebagainya. Itu bisa dijelaskan. Untuk kenapa dia tidak bisa hidup di daerah kutub, ya toh? Tidak bisa hidup di daerah kutub. Harus bisa dijelaskan. Faktor apa yang menyebabkan itu? Itu harus bisa dijelaskan. Sepuluh menit lagi, 10 menit lagi, cepat. Lima menit lagi. Oke.
Waktu selesai, waktu kalian untuk diskusi sudah selesai, Pak Guru akan mengajak kelompok untuk melakukan presentasi. Ya. Pak Guru akan mengajak kelompok untuk melakukan presentasi. Setelah kelompok tersebut melakukan presentasi, silakan adik-adik bisa memberikan pandangan, ya. Atau mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan zona persebaran flora dan fauna, ya. Untuk kesempatan yang pertama, Pak Guru berikan kepada kelompok Ethiopian. Kelompok Ethiopian. Ya, kelompok Ethiopian. Mari kita berikan nafas. Silakan. Di sini di depan sini. Silakan. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Selamat pagi. Hari ini kami dari kelompok pertama untuk kami berterima kasih kepada Bapak Guru yang telah mengizinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, kali ini kami mendapatkan kesempatan yaitu tugas untuk menjelaskan tentang bioma gurun dan persebaran fauna di zona ekopian. Saya Naya sebagai moderator dan juga teman-teman saya yang akan menjelaskan nanti. Kami mohon perhatian dari teman-teman semua untuk mendengarkan apa yang akan kami jelaskan nanti. Sebelum itu, kami akan menjelaskan apa itu zona ekopian. Zona ekopian adalah negara di Afrika Timur yang memiliki lingkungan geografi yang beragam, termasuk pegunungannya, dataran tinggi, dan lembah-lembah sungai dan juga gurun. Keanekaragaman hayati di Ethiopian sangat kaya dan unik karena berbagai faktor, termasuk topografi yang berbeda dan variasi iklim. Perlu diketahui, ada banyak spesies di wilayah ini. Nah, saya juga akan menjelaskan karakteristik fauna yang ada di zona Ethiopian ini. Yang pertama, tidak ada atap pohon atau hewan amfibi yang berekor. Yang kedua, memiliki banyak kesamaan dengan fauna oriental. Yang ketiga, memiliki keanekaragaman vertebrata yang tinggi. Yang keempat, memiliki banyak mamalia bertubuh besar. Yang kelima, memiliki sejumlah spesies ikan air tawar endemik. Setelah itu, ada kedua teman saya yang akan menjelaskan tentang ketiga hewan yang terpilih yang berada di zona ekopian. Kepada kedua teman saya, silakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan hewan cita. Cita adalah anggota keluarga kucing yang berburu mangsa dengan menggunakan kecepatan dan bukan taktik mengendap-endap atau bergerombol. Hewan ini adalah hewan yang tercepat di antara hewan darat dan dapat mencapai kecepatan sampai 110 km/jam. Konon selama bertahun-tahun, cita hanya dikenal sebagai cerita hantu. Menurut cerita, binatang pemangsa besar dengan garis-garis mirip harimau pada tubuhnya ini sering membawa kabur orang-orang yang berada di perbatasan Mozambik. Penduduk di sana sering memberi julukan cita dengan nama. Ketiga, jerapah adalah hewan darat tertinggi. Jerapah dapat melihat di jendela ataupun digit. Leher jerapah sepanjang 1,6 meter, memiliki berat sekitar 230 kg. Kaki jerapah juga memiliki panjang 1,8 meter. Nah, yang kedua ada hewan takar. Jadi hewan takar ini adalah salah satu keunikan juga yang berada di zona ekopian. Kalian bisa lihat sendiri kalau mulutnya itu menyerupai gajah.
Sekian dari ketiga hewan yang berada di zona Ethiopia. Lalu kami akan lanjut kepada bioma gurun. Yang akan menjelaskan tentang bioma gurun adalah teman saya Aca. Baik, bioma gurun berada di antara 10 sampai 30 derajat bintang utara dan bintang selatan. Contoh bioma gurun adalah gunung Sahara dan Kalahari di Afrika, serta gunung Gobi di Asia. Curah hujan gurun sangat rendah. Terus, penguapan air di gurun juga lebih cepat daripada presipitasi. Kelembaban udara di gurun sangat rendah, serta suhu di gurun dapat berubah drastis dari siang ke malam. Suhu siang hari rata-rata 38 derajat Celcius, sementara di beberapa gurun suhunya pun hingga negatif 4 derajat Celcius di malam hari. Tanah di gurun tandus dan tidak mampu menyimpan air. Air tanah yang diminum cenderung asin. Bioma gurun didominasi oleh batu atau pasir dengan sedikit tumbuhan. Tumbuhan yang hidup di gurun adalah golongan xerophyll yang akarnya panjang, berdaun kecil dan tebal, atau bahkan tidak berdaun. Hewan yang hidup di gurun telah beradaptasi khusus untuk lingkungan yang keras, seperti unta, ular, burung pemangsa, laba-laba tarantula, belalang, dan kalajengking. Tumbuhan yang ada pada bioma gurun ini contohnya pohon kurma, pohon zaitun, dan juga kaktus. Dan terima kasih. Pada kali ini juga kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan, saya berikan waktu dan kesempatan. Silakan, Kementerian. Jadi, zona Ethiopia punya beragam fauna endemik sebagaimana tadi teman Naya dan teman-teman dari kelompok 1 sudah menjelaskan. Dan di sini saya mau bertanya, kira-kira fauna endemik manakah yang populasinya paling terancam atau langka? Dan jelaskan juga lebih bagus. Baik, terima kasih teman Dean atas pertanyaannya. Jadi, fauna dari zona Ethiopia yang paling langka itu salah satunya ada serigala Ethiopia, karena populasinya di bumi ini tersisa 440 ekor dan semakin tahun tuh semakin menurun karena adanya aktivitas manusia dan juga penyakit. Ya. Dulu yang sudah memberikan kami kesempatan, hasil presentasi kami telah selesai. Kami pamit undur diri. Kita mulai awal kelompok bioma gurun dan zona Ethiopia. Sekali lagi kita berikan aplaus. Oke, setelah kalian mendengarkan presentasi dari kelompok bioma gurun dan zona Ethiopia, ya, tentunya adik-adik sudah sepakat untuk zona Ethiopia itu berarti rata-rata mereka yang persebaran flora fauna itu berada di wilayah Afrika, ya, benua Afrika kan? Ya, benua yang banyak terdapat gurun atau daerah-daerah yang kering dengan bioma gurun, ya. Bioma gurun itu termasuk daerah-daerah padang pasir, ya, yang luas. Oke, selanjutnya Pak Guru beri kesempatan kepada kelompok zona Australis dan hutan hujan tropis. Mari kita berikan aplaus untuk zona Australis dan hutan hujan tropis. Bisa dibantu suaranya bisa terdengar. Mari. Ada maju lagi, lagi. Ya, oke. Silakan. Selamat pagi untuk Pak Guru dan teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami.
akan menjelaskan persebaran flora dan fauna yang ada pada zona Australis dan hutan hujan tropis. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman Anda untuk menjelaskan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang zona Australis. Yang dimana di sini kami ada gambarkan tentangnya. Jadi di sini persebaran zona Australis itu bukan hanya di Australia, melainkan ada juga sebagian atau sepertiga dari wilayah Indonesia yaitu Papua. Jadi di sini untuk penampilannya tersebut di zona Australia dan Papua ini hampir sama untuk musim dan juga suhu atau kembangannya ya, yaitu terdapat musim panas dan musim dingin yang menyebabkan perkebunan masuk dalam zona Australis. Nah di sini juga dapat saya jelaskan salah satu karakter hewan endemik salah satu dari Australia yang sebetulnya yaitu koala. Nah koala ini juga menjadi salah satu ekor juga dalam zona Australia selain kanguru dan juga kenapa koala itu termasuk dalam hewan endemik dan hanya ada di Australia, tidak ada di dalam negara lain dengan karakteristik fauna dan flora yang dijelaskan oleh teman saya Ayu. Teman Ayu saya jelaskan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik dari fauna yang ada di wilayah Australia. Yang pertama adalah karakteristik possum. Yang pertama ya adalah hewan berkantung. Yang kedua memiliki moncong yang panjang. Yang ketiga tempurung otak yang sempit. Yang kedua adalah karakteristik dari platypus. Jadi karakteristik dari platypus sendiri adalah mamalia semi akuatik. Platypus jantan memiliki taji, kemudian memiliki paruh seperti bebek. Yang berikutnya kaki yang mirip seperti berang-berang. Berikutnya adalah karakteristik dari kanguru. Kanguru memiliki kaki belakang yang kuat dan ekor panjang yang berotot. Memiliki kandung, di mana kandung tersebut sebagai tempat perlindungan dan menyusui anak kanguru. Berikutnya flora yang akan dijelaskan oleh teman saya Tria. Baik, saya akan menjelaskan tentang karakteristik di wilayah Australis bagian flora. Yang pertama, karakteristik pohon sagu. Yang pertama, akar serabut, tumbuhnya lambat, daunnya menyulip, batangnya berbentuk silindir. Yang kedua, eucalyptus memiliki 700 jenis bahan baku minyak asili dan bisa dijadikan tanaman hias. Dan yang ketiga, cendana. Bentuknya payung menggantung, ukurannya kecil, kuning cerah sampai merah gelap. Yang kedua adalah hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis terdapat di daerah dengan suhu relatif stabil sepanjang tahun dan curah hujan yang melimpah. Hutan hujan tropis memiliki tingkat kelembapan yang tinggi dengan suhu rata-rata mencapai 25 derajat Celcius. Spesies hutan hujan tropis cukup kaya dan biomasanya sangat produktif. Hutan hujan tropis antara lain terdapat di Indonesia, Australia bagian utara, Papua bagian timur, Afrika Tengah, dan Amerika Tengah. Hutan hujan tropis sendiri memiliki beratus-ratus spesies tumbuhan yang berbeda satu sama lain dan memiliki pohon utama dengan ketinggian mencapai 20-40 meter. Pohon tersebut memiliki cabang-cabang yang berdaun lebat sehingga membentuk kanopi yang luas dan menyebabkan hutan menjadi gelap. Yang berikut adalah persebaran flora dan fauna yang ada di hutan hujan tropis. Flora yang khas di hutan hujan tropis yaitu Rafflesia arnoldi, bunga bangkai, kantong semar, dan anggrek hitam. Sedangkan hewan yang khas yang ada di hutan hujan tropis yaitu kucing hutan, kera, dan badak Sumatera. Jadi saya akan menjelaskan karakteristik dari Rafflesia arnoldi. Ukurannya yaitu sangat besar, tidak memiliki akar, batang, dan daun, aromanya busuk, hidup sebagai parasit dan
kantong penangkap, cairan pencerna, aroma yang menarik. Bunga bangkai memiliki ukuran raksasa, aroma yang muncul, struktur bunga yang unik, yaitu memiliki tombol. Yang berikut adalah anggrek hitam. Warna lidahnya hitam, kepal dan petalnya berwarna hijau, aromanya harum, tumbuh di daerah pegunungan tropis. Yang berikut adalah kucing hutan. Karakteristiknya memiliki tubuh yang ramping, bulu tebal dan berpola, kaki yang kuat, dan cakar yang tajam, indera yang tajam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Waktu dan kesempatan kami berikan. Sebelumnya kita beri aplaus dulu ya untuk kelompok. Silakan yang mau memberi tanggapan. Dan ini saat ini pertanyaan. Yang pertama, bagaimana adaptasi fauna Australia terhadap lingkungan yang kering dan ekstrim? Lalu yang kedua, mengapa pohon eukaliptus menjadi ikon khas flora di Australia? Ya. Jadi terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh teman. Jadi kami akan menjawab pertanyaan yang akan dijelaskan oleh teman Tria. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari teman Axel tentang bagaimana adaptasi fauna Australia terhadap lingkungan yang kering dan ekstrim. Hewan-hewan di Australia mengembangkan berbagai cara untuk bertahan hidup di lingkungan yang kering dan ekstrim. Yang pertama, menghemat air. Banyak hewan di Australia memiliki adaptasi untuk menghemat air seperti kantung kanguru yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan air dan atau kemampuan untuk mendapatkan air dari makanan yang mereka makan. Dan yang kedua, aktif di malam hari. Banyak hewan nokturnal di Australia seperti koala dan banyak jenis burung hantu yang lebih aktif di malam hari ketika suhu udara lebih dingin. Dan yang ketiga, bersembunyi di bawah tanah. Beberapa hewan seperti marupial bersembunyi di bawah tanah untuk menghindari panas dan kekeringan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan yang keempat, mengubah warna kulit. Beberapa reptil seperti bunglon mengubah warna kulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan mengatur tubuh. Yang kelima, makanan khusus. Banyak hewan Australia memiliki makanan khusus yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dengan lingkungan yang terbatas sumber makanannya. Salah satu contohnya adalah koala yang hanya memakan daun eukaliptus. Dan itu beberapa cara fauna Australia beradaptasi dengan lingkungan yang kering dan ekstrim. Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan kedua dari teman Axel. Jadi pohon eukaliptus ini menjadi ikon khas flora di Australia karena keanekaragaman spesies yang sangat besar di Australia, di mana di Australia terdapat lebih dari 700 spesies pohon eukaliptus yang berbeda-beda. Selain itu, kemampuan pohon eukaliptus yang mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan Australia yang cenderung kering dan juga ekstrim menjadikan pohon eukaliptus ini sebagai salah satu ikon khas flora di Australia. Selain itu, pohon eukaliptus ini juga memiliki peran yang penting dalam ekosistem, memberikan makan dan juga tempat tinggal bagi berbagai satwa. Salah satu contohnya adalah koala yang hanya memakan daun dari pohon eukaliptus. Selain itu, pohon eukaliptus ini juga memiliki nilai sejarah dan juga budaya yang sangat signifikan bagi penduduk asli Australia. Sekian jawaban tadi. Kedudukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila dalam memakan kami ada kata dan perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Kami akan mengakhiri presentasi kami dengan sebuah pantun. Bunga mawar, bunga melati, warnanya cerah, tiada daunnya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi semua.
kelompok zona australis dan bukan tropis ya. Ya, jadi untuk zona australis ini dia juga hampir mirip dengan Indonesia, yaitu kalau kita di Indonesia itu, kalau untuk zona australis itu dia berada di Indonesia bagian timur ya toh. Jadi tipe australis atau zona australis itu masuk di wilayah Papua ya. Dan Papua di sana kan ada hewan berkampung koala ya. Koala juga ada di Papua. Jadi Papua itu merupakan salah satu jenis fauna zona australis. Jadi, dan kita di Indonesia itu kan ada 3 ya. Bagian barat itu dia masuk ke oriental, peralihan itu yang asli, hewan asli ya, peralihan itu bukan dari peralihan itu dia merupakan hewan asli Indonesia. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Juan dari Bapak Komodo itu bukan datang dari mana-mana, dia merupakan hewan asli atau hewan endemik yang ada di daerah tersebut. Lalu yang di wilayah timur itu, Indonesia Timur untuk wilayah Papua itu, dia merupakan masuk dalam zona australis. Jadi ada kesamaan flora dan fauna yang ada di Papua, Pulau Papua dengan benua Australia. Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk kelompok zona australis dan hutan-hutan tropis. Yang berikut kelompok oriental ya. Silakan kelompok oriental. Kelompok oriental dan bioma taiga atau hutan taiga untuk melaporkan hasilnya. Nenek tua tak punya gigi. Sangat unik cara punyanya. Kami ucapkan selamat pagi, salam hangat untuk kita semua. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 dengan mendapatkan tugas mengidentifikasi dan menganalisis persebaran flora dan fauna di zona oriental dan taiga bioma taiga. Dan di waktu dan kesempatan saya persilahkan kepada teman Tika untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Teman-teman, terima kasih. Jadi saya minta perhatian teman-teman untuk melihat di ini. Yang pertama ada kawasan zona oriental. Apa itu zona oriental? Zona oriental adalah sebuah wilayah yang meliputi sebagian benua Asia, terutama di bagian selatan dan tenggara. Wilayah ini memiliki karakteristik flora dan fauna yang khas dan berbeda dengan wilayah lainnya. Mengapa bisa disebut zona oriental? Istilah oriental berasal dari kata Latin orientalis yang berarti timur. Jadi, zona oriental secara harfiah berarti zona timur. Pemberian nama ini didasarkan pada letak geografis wilayah yang berada di bagian timur dunia jika dilihat dari benua Eropa. Selanjutnya ada karakteristik dari zona oriental. Yang pertama, iklimnya tropis. Hutan hujan tropis. Zona oriental merupakan rumah bagi hutan hujan tropis yang luas seperti hutan hujan Sumatera dan Kalimantan. Hutan hujan ini merupakan salah satu ekosistem yang paling kaya di dunia. Yang kedua ada banyak spesies endemis. Banyak spesies hewan tumbuhan yang hanya ditemukan di zona oriental dan tidak ditemukan di tempat lain. Contohnya orangutan, harimau Sumatera dan komodo, dan salah satu floranya adalah bunga Rafflesia armoni. Wilayah yang termasuk zona oriental. Yang pertama ada Asia Selatan, yaitu meliputi India, Sri Lanka, dan terakhir Bangladesh. Teman-teman lihat di sebelah sini, kemudian dari kita, yang berada di sebelah kiri Indonesia. Selanjutnya ada Asia Selatan, ada Asia Tenggara, yaitu Indonesia, terkecuali wilayah bagian timur Indonesia. Lalu ada Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Myanmar. Dan yang terakhir meliputi beberapa bagian Cina Selatan.
selanjutnya ada bioma taiga. Apa itu bioma taiga? Bioma taiga atau sering juga disebut hutan boreal atau hutan salju adalah salah satu bioma terluas di bumi, dikenal dengan suhu ekstrim dan hutan konifer yang lebat. Bioma ini mendominasi wilayah subarktik di belahan bumi utara. Karakteristik dari bioma taiga yaitu yang pertama, musim dingin yang panjang dan dingin. Suhu musim dingin di taiga bisa mencapai minus 40 derajat Celcius atau lebih rendah. Musim dingin ini berlangsung selama 6 sampai 8 bulan lamanya. Yang kedua ada curah hujan yang cukup tinggi. Curah hujan tahunan di taiga berkisar antara 400 sampai 750 mm. Musim panas yang singkat dan hangat. Musim panas di taiga berlangsung selama 3 sampai 6 bulan dengan suhu bisa mencapai 20 derajat atau lebih. Dan juga di sini kami cantumkan foto dari bioma taiga seperti ini, yang banyak tidak didominasi oleh pohon konifer seperti pinus, cemara, hemlock adalah jenis tumbuhan yang paling umum ditemukan di taiga. Pohon-pohon ini memiliki daun berbentuk jarum yang membantu mereka bertahan hidup dalam kondisi dingin. Peran bioma taiga juga, yang pertama, hutan taiga membantu menjaga siklus air dengan menyerap air hujan dan melepaskannya secara perlahan. Dan yang kedua, hutan taiga menyerap karbon dioksida dari atmosfer, membantu mengurangi dampak pemanasan global. Bioma taiga juga memiliki flora dan fauna yang khas yang hanya terdapat pada daerah tersebut. Yang kami cantumkan di sini ada beruang grizzly, lalu ada serigala, tupai, burung hantu, dan rusa. Dan flora endemik yang terdapat di bioma taiga juga ada pohon pinus. Pohon konifer seperti cemara, pinus, cemara, hemlock, semak seperti blueberry dan cranberry, rumput-rumputan seperti rumput taiga, wijen, dan burung. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan. Kami berikan waktu dan kesempatan. Baik, pada teman Aldo, waktu dan kesempatan kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada kelompok zona oriental. Kira-kira negara mana saja yang termasuk dalam zona oriental dan apa pengaruhnya terhadap keanekaragaman hayati di wilayah tersebut? Dan kira-kira bagaimana upaya untuk melestarikan bioma taiga? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih kepada teman Aldo yang telah bertanya. Lalu di sini teman saya akan menjawab pertanyaan dari teman Aldo. Yang pertama, ada wilayah apa saja yang termasuk ke dalam wilayah zona oriental. Yang pertama ada Asia Selatan, yaitu India, lalu Sri Lanka, dan ada Bangladesh. Yang kedua ada Asia Tenggara, yaitu ada Indonesia sendiri, yang dikecualikan wilayah timur Indonesia yaitu Papua, karena Papua masuk ke dalam zona Australis. Lalu ada Thailand, Kamboja, Malaysia, Filipina, Laos, Vietnam, dan Myanmar. Dan yang terakhir meliputi beberapa bagian Cina Selatan. Baik, pengaruh terhadap keanekaragaman hayati di wilayah tersebut yaitu yang pertama, ekosistem yang beragam. Zona oriental memiliki berbagai tipe ekosistem, termasuk hutan tropis, hutan sedang, dan padang rumput. Keanekaragaman habitat ini mendukung berbagai spesies flora dan fauna. Yang kedua, ada spesies endemik. Banyak negara di zona ini memiliki spesies yang tidak ditemukan di tempat lain, seperti panda raksasa di Cina dan burung-burung endemik di Jepang. Keberagaman spesies ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Aktivitas manusia seperti deforestasi, urbanisasi, dan polusi telah mengancam keanekaragaman hayati. Perubahan iklim juga berdampak pada spesies dan habitat. Yang keempat, ada konservasi. Upaya konservasi di
zona oriental juga saling terkait dengan ekosistem lain, sehingga di satu area dapat memengaruhi area lainnya. Selanjutnya, upaya yang bisa dilakukan untuk melestarikan bioma taiga yang akan dijelaskan oleh temannya. Upaya yang pertama ada konservasi kawasan hutan. Konservasi kawasan hutan membentuk taman nasional, cagar alam, dan kawasan lindung untuk melindungi habitat dan spesies yang terancam punah di taiga. Yang kedua, pengelolaan hutan berkelanjutan. Pengelolaan ini menerapkan praktik kehutanan yang berkelanjutan seperti penanaman yang bertanggung jawab dan reforestasi untuk mengurangi dampak penebangan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Yang ketiga ada restorasi habitat. Restorasi ini melakukan proyek restorasi untuk memulihkan area hutan yang telah rusak seperti replanting atau penanaman kembali pohon-pohon asli dan perbaikan tanah yang terdegradasi. Yang keempat ada penelitian dan monitoring. Melakukan penelitian untuk memahami ekosistem taiga dan dapat perubahan iklim serta aktivitas manusia. Yang kelima ada edukasi dan kesadaran publik. Edukasi ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian bioma taiga melalui program pendidikan, kampanye, dan kegiatan komunitas. Yang keenam ada pengurangan emisi karbon. Pengurangan emisi karbon mengurangi emisi gas rumah kaca untuk mengatasi perubahan iklim yang dapat memengaruhi ekosistem taiga. Yang ketujuh ada kerjasama internasional, mengadakan kerjasama antar negara yang memiliki bioma taiga untuk berbagai pengetahuan dan praktik terbaik dalam pelestarian ekosistem. Baik, terima kasih kepada teman yang sudah menjawab pertanyaan dan kepada teman yang sudah bertanya. Semoga materi yang kami bawakan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Siang-siang makan mie. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kami. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk adik-adik dari kelompok zona oriental dan hutan atau bioma taiga ya, luar biasa ya. Jadi untuk oriental sendiri ini itu adik-adik sudah tahu bahwa oriental itu masuk dalam wilayah Asia ya. Salah satunya adalah Asia Tenggara. Tenggara itu salah satunya itu ada tiga negara toh. Yang sekarang kita tinggal ini adalah masuk dalam zona oriental. Ada bedanya kita kalau wilayah Indonesia itu dia ada dua itu yang masuk yang barat yang masuk di oriental, timurnya masuk di Australia. Sedangkan yang di tengah itu dia asli peralihan. Itu yang istilahnya tidak ada hewan lain selain yang ada di wilayah peralihan. Hanya Sulawesi dan Flores Tenggara ya. Maleo, Komodo, Barbusa itu rata-rata hanya ada di wilayah peralihan. Oke, untuk kelompok 4 ini sebenarnya kelompok 4 ini perlu minta ke zona Palearktik ya dengan hutan tundra. Untuk menjelaskan, Pak yakin kelompok zona Palearktik ini luar biasa. Hutan tundra karena itu sudah skala maksimal untuk menjaga itu. Ya. Untuk kesempatan yang terakhir ini perlu berikan kesempatan kepada zona Palearktik dan silakan kepada kelompok zona Palearktik memberikan kesempatan. Silakan.
baik. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk kami. Dari sini kami akan menjelaskan mengenai zona Palearti dan juga hutan tundra. Jadi, zona Paleartik merupakan daerah fauna terbesar. Zona ini mencakup Eropa, Rusia, Asia Tengah, Timur Utara, hingga Maroko di Afrika. Zona ini dibagi menjadi beberapa subzona, seperti subzona Eropa dengan hutan deciduous, subzona Asia Utara yang dikenal dengan tundra dan taiga, serta subzona Asia Tengah yang meliputi gurun dan padang rumput. Fauna Paleartik memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap iklim dingin. Wilayahnya luas, fauna Paleartik tidak terlalu beraneka ragam dan tidak terlalu banyak hewan endemik. Beberapa contoh hewan endemik zona Paleartik adalah lynx, panda, rusa, dan bison. Hutan tundra. Tundra adalah suatu bioma tempat terhambatnya pertumbuhan pohon dengan rendahnya suhu lingkungan sekitar. Oleh karena itu, daerah ini disebut daerah tanpa pohon. Tundra terdapat di wilayah bumi sebelah utara, juga ditemukan di dekat Antartika, dan terdapat di puncak pegunungan yang tinggi. Terdapat dua jenis tundra, yaitu Arktik dan Alpen. Tundra Arktik terletak di belahan bumi utara, tundra Alpen terletak di dataran tinggi di pegunungan di seluruh dunia. Tundra juga ditemukan dalam jumlah terbatas di Antartika, khususnya ditemukan di seluruh dunia. Khususnya dalam jumlah terbatas di Antartika di semenanjung Antartika. Ciri-ciri bioma tundra adalah iklim sangat dingin, struktur vegetasi rendah, seluruh wilayah tertutup es dari salju, minimnya cahaya matahari, dan musim dingin yang sangat panjang dengan suasana yang gelap. Berbicara tentang tundra, pasti sering berkaitan dengan taiga. Perbedaan bioma tundra dan taiga terletak pada vegetasi atau tumbuhan yang mendominasi. Bioma taiga didominasi oleh tumbuhan konifer hingga disebut tumbuhan boreal, sementara bioma tundra didominasi oleh rumput keras karena terletak di kutub utara atau kutub selatan. Contoh hutan tundra ada di Greenland. Zona Paleartik. Contoh hewan fauna endemik yang terdapat di zona Paleartik. Yang pertama ada lynx. Lynx atau kucing salju atau kucing kutub adalah salah seekor dari 17 kucing liar yang berukuran sedang. Lynx atau kucing kutub tinggal di hutan-hutan pada tempat yang tinggi yang tertutup rapat oleh semak-semak dan rumputan. Meskipun kucing ini hanya berburu di permukaan tanah, mereka dapat memanjat pohon dan berenang. Yang kedua adalah panda. Panda diklasifikasikan dalam keluarga beruang. Hewan panda memiliki habitat asli berada di hutan bambu di pegunungan Cina Tengah. Ciri-cirinya yang memiliki jari kaki semu serta memiliki warna bulu yang hitam dan putih. Yang berdarah dengan warna kulit dan putih. Setelah itu, makanan khas panda adalah bambu karena ia habitatnya berada di hutan bambu. Yang ketiga adalah rusa. Rusa dikategorikan sebagai hewan liar, dan kekuatan fisik dapat bergerak tinggi, berlari cepat, dan selalu menjauh dari permukiman manusia. Yang keempat adalah bison. Bison adalah mamalia terbesar di Amerika Utara. Bison jantan bisa memiliki berat hingga 2000 ton dan tinggi 6 kaki. Sedangkan bison betina memiliki berat hingga 1000 ton dan tinggi 4,5 kaki. Bison memiliki bulu yang berwarna coklat tua yang dapat tumbuh sangat panjang, terutama di sekitar wajah dan kepala. Kepala bison sangat besar dengan tengkorak yang tebal.
sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Dan kami membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya. Silakan. Jadi terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Berkaitan dengan penjelasan dari teman-teman kelompok bagian zona palearktik hutan tundra, di sini saya ingin bertanya, kira-kira bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hutan tundra? Ya, dan terima kasih. Silakan perwakilan dari kelompok mungkin bisa menjelaskan cara untuk melestarikan hutan tundra. Jadi sebenarnya ada banyak cara, tapi kami ambil untuk salah satu cara. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu kita mengurangi polusi yang berbahaya yang dapat menambah emisi gas rumah kaca. Langkah-langkah lain termasuk menciptakan tempat perlindungan dan perlindungan bagi spesies dan wilayah tertentu sambil membatasi atau melarang aktivitas industri di bioma tundra. Oke, boleh lapor untuk baik, kami. Mari kita ya, jadi dari keempat ini ya, dari keempat zona ini sebagai perwakilan ya, sebagai perwakilan untuk zona palearktik ini itu dia lebih banyak berada di daerah-daerah Eropa ya, Eropa dan wilayah Rusia dan bagian Asia Timur sebagian. Nah, karena tadi dijelaskan ada hewan panda. Itu seperti kalau kita di Oriental itu ada komodo. Jadi panda itu kan hanya hidup di wilayah Cina ya, wilayah Cina. Tidak ada hidup di tempat lain. Nah, jadi dia menjadi hewan yang khas atau endemik ya. Lalu hutan tundra juga itu identik dengan daerah kutub. Ya. Jadi zona palearktik dan hutan tundra ini itu selalu identik dengan daerah-daerah di wilayah kutub ya. Wilayah Eropa, kemudian Antartika, Greenland, itu mereka masuk dalam zona palearktik atau zona yang seringkali diselimuti oleh salju. Ya. Oke, kita berikan aplaus dulu. Jadi dari keempat pulau ini ya, pasti adik sudah bisa memahami ya, secara garis besar atau secara khusus dari masing-masing kelompok, kalian sudah bisa mengidentifikasi dan menganalisis ya, dan sudah banyak menjelaskan berkaitan dengan persebaran ya, persebaran negara-negara yang masuk dalam zona atau bioma tersebut, kemudian jenis flora, jenis fauna ya toh. Kalian sudah bisa membedakan, oh kalau hewan ini masuk dalam zona ini, atau hewan ini dia hanya hidup di sini, dia tidak akan hidup di daerah lain. Dan tadi yang di Ethiopia tadi mana? Ethiopia itu di situ jangan lupa nanti masukkan juga dengan Bernil ya. Bernil kan di Mesir. Nah, itu sama dengan komodo. Dia hanya hidup di sungai Nil, dia bisa hidup di sungai yang lain. Ya. Dan ini juga ya bisa, dan kalian kita juga bisa membedakan ya. Oh ternyata misalnya jerapah itu dia hanya hidup di Afrika. Tidak ada jerapah yang kamu temukan di Batara toh? Ya tidak. Di Batara tidak mungkin ada jerapah. Kalau bagi kita ya mungkin. Ya toh? Atau bison. Bison tadi di wilayah mana tadi bison? Palearktik kan? Nah, itu hanya ketemu di wilayah Amerika. Palearktik wilayah Eropa, Amerika Utara. Itu hanya ada di situ. Tidak bisa kita temukan di Cirebon kan tidak ada toh?
Kalau kalau temukan anak hewan seperti itu berarti yang seperti Pak Guru jelaskan itu berarti dia bukan hewan jadi-jadian. Oke. Oke. Setelah kalian melaporkan hasil, mungkin Pak Guru minta beberapa hari-hari teman mungkin bisa memberi berbalik ya, berbalik dari penjelasan teman-teman atau bisa memberikan kesimpulan ya, kesimpulan secara umum berkaitan dengan penjelasan flora dan fauna. Kira-kira apa yang kalian dapatkan dari penjelasan atau presentasi dari masing-masing kelompok? Mungkin ada yang bisa memberikan pendapat atau berbalik dari kalian mempelajari materi tentang persebaran flora dan fauna di dunia. Untuk beri kesempatan yang mau jawab bisa angkat tangan. Silakan. Yang mungkin bisa. Silakan. Alfrida, Arta, silakan. Memberi penjelasan secara garis besar. Arta mungkin dari keempat zona fauna dan bioma, kira-kira hal yang paling menarik atau yang berkesan kamu mempelajari materi hari ini. Silakan. Arta mungkin bisa memberikan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Sejauh mata saya dan telinga saya mendengar dan juga melihat, saya dapat mengambil kesimpulan dan juga bahwa setiap zona ini memiliki karakternya masing-masing. Namun di setiap zona ini juga memiliki berbagai hewan juga yang sama dan juga yang beragam. Sesuai dengan hewan endemiknya itu sendiri. Nah, kenapa di sini juga saya menemukan satu alasan mengapa di zona tertentu memiliki hewan endemik atau hewan khasnya tersendiri. Dan di sini jawaban yang saya ambil adalah dari wilayah topografi, iklim, suhu, cuaca, dan juga kelembapannya, atau yang dapat kita sebut sebagai wilayah habitat atau ekosistemnya. Salah satu contoh zona yang paling saya mengenal ini adalah zona Australis dan kelompok saya sendiri. Di sini saya bisa mengamati bahwa bukan hanya di negara Indonesia saja yang memiliki hewan khas atau hewan endemik, melainkan di wilayah lain, sebenarnya di wilayah Australia ini yang memiliki koala, kanguru, dan juga platypus. Dan tentunya juga hewan endemik ini memiliki kekhasannya sendiri, memiliki bentuknya seperti koala yang memiliki ungu, bulu halus, dan juga dengan yang besar, dan tidak seperti hewan komodo kita yang dari Manggarai Barat. Oke, kita berikan Ada lagi yang bisa memberikan komentar berkaitan dengan materi kita hari ini. Silakan, Alfrida, bisa, Diana, silakan Alfrida, silakan. Bisa menghadap seperti ini dan menghadap di samping, menjelaskan dan tidak apa-apa, ngomong saja apa yang kamu dapatkan. Ini proses pembelajaran, menjawab salah juga tidak apa-apa, intinya kamu mencoba itu. Jadi setelah melalui beberapa jam pembelajaran tadi, kita sudah mengenal beberapa pembagian zona persebaran flora dan fauna yang ada di dunia. Ada dari kelompok satu zona Ethiopia, dari kelompok Australia, dari kelompoknya teman Arta Australis, dari kelompok teman tiga Oriental. Sama dengan teman mata, setiap zona persebaran flora dan fauna mempunyai kekhasan fauna dan floranya sendiri. Ada yang sama, namun ada juga yang khas yang hanya dapat ditemukan
ditemukan di tempat. Ya, dan Berikan laporan. Oke, bisa ada lagi, Mas? Ya, jadi Pak Guru pikir kita cukupkan dulu pertemuan kita pada pagi hari ini dengan materi tentang menganalisis dan mengidentifikasi tentang persebaran flora dan fauna ya. Mudah-mudahan hari ini kalian mendapatkan banyak pengetahuan ya tentang flora dan fauna di dunia. Ya. Ada kurang lebih 6 persebaran. Ya. Jadi Bapak berharap kalian sampai di rumah bisa melihat lagi, belajar lagi ya. Ya. Atau bisa lebih banyak menemukan flora, tumbuhan dan juga hewan. Ya. Bisa temukan lebih banyak hewan dan fauna sehingga kamu bisa membedakan antara zona yang satu dengan zona yang lain. Oke, untuk pikir cukup. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Alfrida. Alfrida, silakan memberikan. Bapak Guru dan teman-teman sekalian, marilah kita menyiapkan hari ini untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam Bapa dalam surga, puji dan syukur yang tiada hentinya kami panjatkan kehadirat-Mu, karena hingga pada saat ini kami semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah melindungi kami selama proses pembelajaran kami tadi, sehingga ada begitu banyak ilmu pengetahuan yang bisa kami peroleh dan bisa membantu kami untuk meraih masa depan kami. Semoga pembelajaran kami pada hari ini dapat berguna bagi kami sesama dan bagi masa depan kami. Semua doa dan permohonan ini kami haturkan kehadirat-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa,